Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Selasa tanggal 24 November tahun 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, semoga kami bersedia mendengarkan sabda Yesus Putramu yang akan menunjukkan jalan kehidupan kepada kami umat manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang kami renungkan pada hari ini untuk mengawali hari yang baru ini sungguh semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 11. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang-barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pemujaan terhadap hal-hal tampak yang memuaskan mata tidak bertahan untuk waktu yang lama. Peperangan di bumi telah membuktikan bahwa bangunan megah yang dipuja dalam hitungan menit telah hancur berantakan oleh karena peperangan atau bencana alam. Wajah manusia yang semula tampan dan cantik dikagumi dan dipuja juga lambat laun memudar dan akhirnya tidak berdaya. Kita pada akhirnya paham bahwa yang material fisik bersifat sementara. Kalau demikian, yang kita butuhkan adalah nilai, sistem dan spirit yang berfungsi untuk menghadirkan kembali keindahan, keserasian, kedamaian, keagungan, dan kemuliaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Yesus mengkritisi orang-orang sesamanya dan para murid yang terlalu mengagumi bangunan bait Allah. Yesus hendak mencerahkan pendengar bahwa yang terpenting dari bait Allah adalah Allah itu sendiri. Allah dan kehendaknya yang mesti dijadikan sebagai sentral hidup bangsa pilihan Allah. Yesus mengajak para murid untuk memberikan perhatian kepada Allah dan misi Allah untuk menyelamatkan manusia. Keselamatan manusia menjadi tujuan misi Allah. Karena itu, segala pewartaan, pastoral pelayanan dan tindakan belas kasih para murid mesti menjunjung tinggi martabat manusia dan menjadikan manusia sebagai subjek dan pusat dari warta keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini juga Yesus mengingatkan para murid akan adanya orang-orang yang akan menyesatkan dan membuat mereka saling bermusuhan dengan yang lain. Hal ini dikatakan oleh Yesus agar para murid waspada dan kian menyadari bahwa menjadi murid Yesus juga harus siap mengalami kesulitan dan penderitaan, sebagaimana Yesus sendiri akan mengalaminya. Oleh karena itu, para murid harus mempunyai ketahanan diri dan berani menghadapi situasi tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan berbagai godaan seperti hidup tidak jujur, malas, mengkhianati janji perkawinan, diajak teman untuk mencoba obat-obatan terlarang, dan masih banyak yang lain lagi. Godaan-godaan yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Godaan itu akan selalu ada sepanjang hidup kita. Maka sudah sepantasnya kita selalu waspada dan tegas untuk menolak berbagai godaan tersebut dengan selalu ingat akan jati diri kita sebagai murid-murid Yesus. Sebagai murid Yesus Kristus yang hidup di zaman sekarang, kita mempunyai tanggung jawab untuk selalu hidup dalam kesucian dan kebaikan, memiliki masa depan yang harus diperjuangkan dan memiliki keluarga yang harus dijaga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk semakin peka melihat mana yang paling utama dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman. Maka mari kita menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita, pusat bait Allah, di mana kita bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Dia. Bangunan fisik bait Allah atau gereja itu memang penting untuk kita sebagai tempat untuk kita berkumpul. Tetapi gereja tanpa Allah, maka gereja itu tidak ada gunanya. Gereja adalah tempat untuk kita bertemu dengan Allah, maka yang utama dan terutama adalah Allah itu sendiri. Maka mari kita menjadikan keluarga kita, hati kita, hidup kita sebagai sarana untuk bertemu dengan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.